Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas materi atau tema tauhid ya, materi tauhid pada hari ini, yang mana temanya pada ada pelajaran kelima ya di halaman 30. Perhatikan tuan anak kami yang saudara Hanifiyah ya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Hanifiyah. Di dalam kitab ini dijelaskan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Ini bentuk menyuruh kita untuk perhatian. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan kelurusan bagimu untuk menjalani ketaatan kepadanya. Amin. Jadi penulis mendoakan kepada kita. Jadi hakikatnya seorang muslim itu kepada muslim lainnya dianjurkan berdoa, mendoakan. Jadi seperti ucapan assalamualaikum bukanlah hanya ucapan begitu aja berlalu. Ada nilai-nilai di dalamnya, ada nilai doa, ada nilai persaudaraan. Assalamualaikum, semoga Allah memberi keselamatan atasmu. Ini doa yang berbentuk ya istilahnya ini kalau kita mengucapkan sunnah, tapi ketika menjawabnya menjadi wajib. Jadi kalau kita ada diperintahkan diucapkan salam sama orang lain, maka wajib kita untuk menjawabnya. Bahwasanya Hanifiyah millata Ibrahim, Hanifiyah yakni agamanya Ibrahim, millahnya Ibrahim. Apa itu? Anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, ikhlas beragama, mengikhlaskan agama untuk Allah saja. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan inilah Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan ia menciptakan mereka untuk menjalankan perintahnya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini dijelaskan pertama kita tidak beribadah hanya khusus untuk Allah saja. Khusus untuk Allah saja, beribadah khusus kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Nah, bukan untuk sesembahan lainnya, khusus untuk pada Allah saja. Kenapa penting ini untuk diketahui? Karena orang-orang kafir, orang musyrik, mereka bukan hanya beribadah kepada Allah saja, kepada selain Allah juga mereka beribadah. Nah, ibadah itu banyak. Apa kemarin definisi ibadah? Ma yuhibbu ma yarallahu ma yuhibbuhu wa yardah. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai itu termasuk ibadah. Kita menyembelih khusus untuk Allah saja. Kita beribadah khusus untuk Allah. Kita melakukan sesuatu itu walaupun kita berteman, usahakan kita teman karena Allah. Bukankah di dalam hadis panjang tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? 2 orang yang bertemu karena Allah dan dia berpisah juga karena Allah. Jadi jangan dimaknai ibadah itu hanya bermakna sempit ya. Ikhlas itu bukan hanya khusus untuk ibadah yang biasa disyariatkan. Banyak macam tentang ibadah itu. Kita berteman karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukhlishan lahuddin, mukhlishan ikhlas. Jadi ikhlas ini penting untuk dibahas juga. Karena apa? Kalau kita tidak ikhlas beribadah kepada Allah, maka amalannya sia-sia. Ikhlas itu mengkhususkan diri.
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang pembahasan tentang ikhlas, boleh dicatat ya. Ikhlas itu ini masuk catatannya. Dhabitul ikhlas, standar ikhlas itu apa? Antakuna niyatuka. Bahwasanya engkau menjadikan niatmu fi hazal amal, di dalam amal ini engkau menjadikan niatmu di dalam beramal lillah, hanya untuk Allah, la turidu biha, ya, tidaklah engkau mengharapkan dengannya, dengan ibadah itu, ghairullah, selain Allah. Saya ulangi ya, Ustaz ulangi. Engkau menjadikan niatmu dalam beramal ini untuk Allah, la turidu biha, tidaklah engkau menginginkan dengan ibadah tersebut ghairallah, selain Allah. Yang pertama, la riyaan, tidak untuk beria. Jadi orang yang riya itu, riya itu artinya menampak-nampakkan di hadapan orang lain dia beribadah. Riya itu menampakkan, memperlihatkan pada orang lain, saya ini ahli salat, saya ini bagus ini. Jadi dia nampakkan, perbagusi ibadahnya. Ini riya. Ini berarti dia tidak ikhlas. Kemudian wala sum'atan, tidak sum'ah. Sum'ah ini apa? Memperdengarkan ibadah pada orang lain. Tadi malam saya melakukan sholat tahajud sekian rakaat. Ini juga tidak ikhlas ini. Kalau kita beribadah ya diam aja, biar kita dengan Allah saja yang tahu, nggak perlu manusia tahu. Wala rif'atan, tidak mengharapkan kedudukan. Jadi ingin apa? Agar saya dapat uang jajan, mendapatkan sesuatu, saya ingin disayang orang tua, saya beribadah. Ini juga tidak ikhlas, berarti dia ingin mendapatkan kedudukan di sisi orang tua supaya dia paling disayang. Tidak boleh juga. Ya, kita beribadah bukan karena orang tua, karena Allah perintahkan kita beribadah, bukan karena ingin derajat kita di sisi orang lain lebih. Itu juga tidak termasuk ikhlas. Wala tazullufan, juga tidak mengharapkan pangkat enda ahadin, pada sisi seorang pun. Jadi kita beribadah tuh nggak mengharapkan apa-apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tataqarrabu minan nas madahan, dan juga tidak mengharapkan dari manusia itu pujian. Jadi kalau kita beribadah melakukan sesuatu ingin dipuji manusia, maka dia belum ikhlas. Wala takhsha minhum qadahan, dan juga tidak takut di antara mereka qadahan, yaitu cacian, hinaan. Jadi kalau kita beribadah, saya melakukan ini nanti takut dicela, berarti kita belum ikhlas. Biar aja orang cela, orang puji, serah. Penting tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza kanat niyyatuka lillah, apabila niatmu tulus hanya untuk Allah wahdah saja. Ingat, ini peringatan, apabila niatmu tulus hanya untuk Allah saja, walam tuzayyin amaluka min ajalil bashar, dan tidaklah engkau menghias-hiasi. Jadi kalau orang ikhlas itu dia tidak menghias, dia beribadah apa adanya, terbuka, apa adanya. Salat ya salat, zakat dan lain sebagainya. Fa anta mukhlis, maka engkau termasuk orang yang ikhlas, bukan karena apa-apa. Yaqulu, kemudian ketika engkau ikhlas, betul-betul ikhlas hanya untuk Allah, maka fa anta jami'a a'mali sahbu, maka ikhlaslah di dalam beribadah, maka engkau dimasukkan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apabila engkau betul-betul ikhlas, maka engkau termasuk dalam ayat ini. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi berkoar-koar pun kita membaca ayat ini, tapi kita tidak ikhlas, maka percuma, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kita nggak ikhlas. Kita mengatakan sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku mati hanya untuk Allah, tapi dalam kehidupan dia beribadah bukan kepada Allah, ada selain Allah yang dia inginkan. Nah, ini juga tidak tidak masuk dalam ayat ini, surat Al-An ayat 162 ya.
Jadi usahakan kita ikhlas. Kemudian dilanjutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni diartikan ya'buduni liya'buduni yuwahhiduni, yaitu mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah. Mentauhid artinya menjadikan satu-satunya Allah itu untuk beribadah, menjadikan Allah itu satu-satunya yang kita ibadahi. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, perkara yang paling agung, ya, wa a'zamu ma amarallahu bi at-tauhid, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam beribadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk, dan paling besarnya apa yang Allah larang, larangan yang paling besar adalah kesyirikan, yaitu apa? Da'watu ghairi wa huwa da'watu ghairi ma'ahu, dan dia menyeru menjadikan selain Allah sebagai sesembahan bersamanya. Jadi Allah tidak ridha, kesyirikan itu Allah tidak ridha. Dia menjadikan selain Allah itu juga sebagai sembahan. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, ini perhatiannya. Sini jelaskan maksud hanif itu apa? Yaitu orang yang lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan serta kesesatan, yaitu lurus, senantiasa lurus di dalam di atas tauhid, istiqomah di atas tauhid. Jadi kita penting untuk mempelajari tauhid, maka akan menjadi orang yang hanif, yaitu hanif, orang yang senantiasa lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Nah, ini sedikit penjelasan tentang tauhid. Dan ada tambahan tadi tentang bagaimana ikhlas. Apa maksud ikhlas? Insyaallah dicatat tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman ke depan. Oh, saya ini udah ikhlas apa belum? Saya ini sudah betul-betul mentauhidkan Allah apa belum? Jadi tanyakan, jadi menjadi bekal kita, modal kita, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan selama ini ikhlas hanya untuk Allah semata. Allahu a'lam. Amin. Sekian tentang pembahasan tentang hanif, ya, dan insyaallah ini dilanjutkan nanti kegiatan muridnya, kegiatan murid yaitu halaman 32 dan sampai halaman 33, ya. Jadi dijawab nanti dinilai, dijawab nanti dikumpulkan melalui GCR sebagaimana biasa, ya. Nah, itu bagi yang ingin ditanyakan nanti boleh japri langsung Ustaz, ya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa anak-anak kami soleh mengerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.